Nah, jadi mungkin Bapak bisa nih memberikan sedikit cara gimana sih kita nantinya membedah informasi anti hoax ini, dan mungkin ada sedikit tips and trik dari Bapak. Jadi saya persilakan kepada Bapak dalam waktu 10 menit ya Pak. Nah begini, bicara hoax itu sebenarnya sudah banyak. Di literasi apapun pasti ada. Adik-adik di sini, terutama mungkin sobat Busam ID yang mengikuti acara ini, juga pasti akan tahu lah apa itu yang namanya hoax. Di googling atau di... Menurut Bapak, mengapa kebanyakan masyarakat Indonesia gampang mempercayai isu-isu hoax? Layaknya blind believers, di mana mereka langsung mempercayai suatu informasi tanpa adanya kajian lebih dalam mengenai informasi tersebut. Jadi mereka cuma menelan informasi itu secara mentah-mentah. Adakah cara lain yang lebih praktis agar masyarakat awam memiliki wisdom bijaksana dalam memahami suatu informasi? Lantas, bagaimana menurut pandangan Bapak agar tidak ada lagi penggunaan deepfake dan teknologi manipulasi lainnya yang mendukung pembuatan berita hoax atau informasi bohong tersebut? Ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap dialektika yang terjadi dari penyebaran hoax itu sendiri? Bisakah kita menggunakan teori ini dalam mencari kebenaran suatu informasi guna mencegah hoax, dan jika bisa bagaimana Pak? Bagaimana cara meningkatkan critical thinking pada masyarakat agar masyarakat terbiasa melakukan seperti yang Bapak bilang, yaitu cek, recheck, dan cross-check pada suatu informasi? Terima kasih. Menurut Bapak, mengapa penyebaran berita hoax terus meningkat? Apakah hal ini ada hubungannya dengan banyaknya masyarakat yang masih terjebak dalam mythological thinking, pemikiran yang cenderung percaya pada mitos, dalam hal ini dalam kasus ini hoax gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Busam ID. Saya Anissa Nabila selaku moderator pada acara malam hari ini. Dalam rangka mendukung gerakan generasi kritis, anti galau dan apatis, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Samarinda bekerjasama dengan media Busam ID dan Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Warman akan menghadirkan Q&A dengan topik cara membedah informasi anti hoax. Untuk Oke, sebelum kita masuk ke acara pada malam hari ini, saya perkenalkan dulu nih para panelis kita pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Cici, ada Genvira, ada Jara, dan Aura. Dan sebelah kiri saya ada Jia, ada Riko, dan juga Farida. Oke, mari kita tepuk tangan lagi untuk para panelis kita pada malam hari ini. Jadi mereka ini adalah mahasiswa semester 1 kelas A program studi ilmu hubungan internasional yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan dengan dosen pengampu Unisagana MSIP, MSI, PhD. Dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, narasumber kita dari topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan dulu nih sedikit profil tentang beliau. Jadi beliau ini adalah seorang komisioner Komisi Kelompok Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dan juga beliau merupakan redaktur pelaksana dari Busam ID. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang meriah kepada silakan Pak. Selamat malam Bapak. Apa kabarnya? Duduk? Iya, silakan duduk Pak. Oke. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi Pak, kan malam hari ini kita membawa topik cara membedah informasi anti hoax. Yang seperti kita tahu, kalau pada zaman ini tuh sering banget kita temukan hoax-hoax yang cepat menyebar. Dan juga kita nih sering banget kemakan hoax. Apalagi biasanya kita sering ketemui di grup keluarga nih yang paling sering Pak. Dan bahkan biasanya nih yang istilah kata orang tua yang sudah berumur tuh cepat sekali menyerap informasi hoax ini. Entah itu benar atau valid atau salah, itu cepat banget kemakannya. Nah, jadi mungkin Bapak bisa nih memberikan sedikit cara gimana sih kita nantinya membedah informasi anti hoax ini, dan mungkin ada sedikit tips and trik dari Bapak. Jadi saya persilakan kepada Bapak dalam waktu 10 menit ya Pak. Oke. Terima kasih
Siapa namanya tadi? Anissa Nabila. Anissa. Panggilannya? Ansa. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana, sehat semua? Yang penting itu kan sehat. Karena kalau orang sehat itu pasti tidak akan menyebar hoax. Betul? Orang yang nyebar hoax itu adalah orang kalian loh yang ngomong. Ya, saya tahu mulai dari mana. Karena begini, bicara hoax itu sebenarnya sudah banyak. Di literasi apapun pasti ada. Adik-adik di sini, terutama mungkin sobat Busamaedi yang mengikuti acara ini, juga pasti akan tahu lah apa itu yang namanya hoax. Di googling atau di apapun pasti tahu yang namanya hoax. Makanya saya bingung mau mulai dari mana. Tapi saya coba mulai dari pernyataan Profesor Danir Muhammad Rashid. Apa itu hoax? Hoax itu adalah sebenarnya kebohongan yang gini, hoax itu adalah berita yang sebenarnya yang disembunyikan. Itu aja. Kalau saya lebih cenderung ke sana. Karena kalau bohong itu kan kita macam-macam. Kita bisa berbohong sementara, tapi demi kebaikan itu boleh. Boleh nggak? Nah, pasti boleh kan? Dan kita juga menyebarkan sesuatu yang mungkin itu kepentingannya untuk yang baik, itu juga boleh. Tapi hoax yang sebenarnya itu adalah sebenarnya orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini hal sudah betul, ini sesuatu sudah benar, tapi disembunyikan, tidak disebarluaskan. Tapi yang disebarluaskan adalah informasi yang tidak benar, informasi yang tidak betul. Itulah namanya hoax. Betul kan? Nah, kalau bicara hoax juga, atau kita bicara hoax itu sebenarnya bukan terjadi pada era-era sekarang. Era zaman bilang orang purbakala, zaman batu, orang belum mengenal yang namanya tulisan, orang belum mengenal yang namanya membaca, tidak tahu yang namanya apapun, sudah ada hoax. Bahkan kalau disebut di zamannya Nabi Adam saja itu sudah ada hoax. Pernah mendengar cerita Nabi Adam, anaknya Nabi Adam sampai berkelahi, mohon maaf, rebutan pasangan. Karena kenapa itu? Unsur sebenarnya yang melatar belakangi masalahnya apa? Pasti adalah masalah hoax. Yang satu pasangan membicarakan yang satu salah, yang satu kemudian membalas berita yang tidak benar atau yang bohong. Akhirnya terjadi perkelahi. Nah, inilah sebenarnya hoax dari zaman dulu sampai sekarang ada. Cuman bedanya pada saat ini eranya sudah era digital. Oh, bahaya sekarang kalau sudah bicara digital. Makanya semua sekarang arahnya digitalisasi informasi. Semua sesuatu sekarang digital. Mau apapun itu digital. Mau ini pun digital. Mau makan digital. Mau jalan digital. Mau bersih-bersih digital. Mau apa lagi? Mau sekolah, mau kuliah juga digital. Makanya sebaran hoax itu begitu gampang. Kalau bahasa mahasiswanya begitu masif. Karena kenapa? Dunia digital ini menyebarkan sesuatu itu sangat gampang sekali. Itulah makanya kita, yang saya bilang tadi, saya bertanya di awal, sehat atau tidak? Orang sehat tidak akan menyebarkan hoax tersebut. Kenapa? Karena orang sehat itu ya sehat otaknya, ya kan? Sehat pikirannya. Mohon maaf perlu saya sampaikan, sehat otak, sehat badan, dan sehat kantongnya, ya. Nah, kalau sehat kantongnya pasti juga tidak akan menyebar hoax. Ini kenapa kalau bicara kantong malah betul ini. Iya, sekarang tuh eranya seperti itu. Pokoknya kalau kita semua sehat, kita yakini bahwa tidak akan menyebarkan hoax. Kalau tagline banyak lah, orang hoax itu yang adalah orang dungu, orang bodoh, orang sesat, orang apa semua. Pasti tidak ada yang bagusnya.
Iya kan? Orang hoax. Tapi kalau orang sehat tidak akan pernah, saya jaminkan tidak akan menyebar hoax tersebut. Nah, apa kaitannya dengan saya? Saya adalah salah seorang komisioner di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan saya membidangi di penyelesaian sengketa informasi atau sebut dengan PSI. Saya ambil kepanjangannya dulu, karena kalau saya ambil kependekannya nanti dikira Partai Solidaritas Islam, padahal bukan. PSI itu adalah penyelesaian sengketa informasi. Nah, melalui proses yang namanya keterbukaan informasi itulah kemudian kita akan selalu menyebarluaskan kebenaran. Kenapa? Orang yang terbuka, orang yang transparan pasti tidak akan menyebarkan hoax. Ya kan? Orang yang terbuka, orang yang transparan tidak akan pernah menyebarkan hoax. Adik-adik di sini misalnya terbuka kepada ibunya bahwa saya udah punya pacar saya A, I, U, E, O, terbuka. Pasti dapat ujangan dari ibunya juga bahwa ini tidak akan hoax. Itu tadi ya. Jadi kita transparan, kita terbuka, pasti tidak akan menyebarkan hoax. Nah, kaitannya dengan kami ya seperti itu. Sebenarnya bicara hoax kalau di kami di Komisi Informasi tidak hanya persoalan person per person. Pemerintah pun mohon maaf dalam tanda kutip bisa saja ikut menyebarkan hoax. Iya, betul kan? Pemerintah juga termasuk bisa saja menyebarkan hoax. Contohnya apa? Memberikan informasi yang tidak benar. Ada studi kasus yang pernah kami tangani di Komisi Informasi. Mohon maaf saya sebutkan saja di Kutai Kartanegara. Memberikan informasi yang tidak benar kepada pemohon informasi yang minta informasi dengan sebenar-benarnya. Dia minta informasi ABC, tapi yang dikasih ternyata EFG. Itu hoax atau bukan? Hoax, karena beritanya tidak benar, dokumen data yang diberi juga tidak benar. Akhirnya implikasinya apa? Implikasinya adalah hukum. Nah, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 ada di pasal 52 sampai 56 ada sebenarnya sudah ada digariskan. Sebelum ada Undang-Undang ITE kita sudah ada di Undang-Undang Keterbukaan. Tidak boleh menyebarkan informasi yang menyesatkan. Jadi bukan hanya berita bohong, bukan hanya berita palsu, tapi juga berita yang menyesatkan atau informasi yang menyesatkan itu juga termasuk hoax. Nah, inilah dilaporkan kemarin bupatinya oleh salah satu orang yang minta informasi. Dia minta A, dia minta B, dia minta C, dikasihnya E, F, dan G. Dia laporlah ke Polda Kaltim. Akhirnya dikasuskan, diperiksa beberapa kali, tapi ya alhamdulillah katanya sudah dalam posisi damai. Saya juga termasuk kemarin dipanggil sebagai saksi ahli. Kenapa kok bisa terjadi? Saya bilang memang aturannya ketika ada orang minta informasi, kasihkan sesuai apa yang dimintakan. Selama informasinya memang terbuka dan bisa dikonsumsi oleh publik. Katanya sudah dikasih, ternyata yang dicek, yang dikasih lain, yang diminta lain, yang diberikan juga lain. Akhirnya berkasus. Makanya hati-hati kita ya. Bukan hanya persoalannya adalah memberikan informasi yang palsu atau informasi bohong, tapi yang menyesatkan itu juga termasuk adalah hoax. Jadi hoax itu banyak kaitannya, banyak sekali. Bukan hanya tadi itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi juga ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang sudah jauh sebelumnya menyatakan ketika memberikan informasi yang tidak benar, memberikan data yang tidak benar, maka itu termasuk adalah kebohongan yang akan diproses secara hukum. Bagaimana person per person? Ada juga di undang-undang. Yang saya adalah Komisi Informasi, tidak boleh juga menyebarkan informasi secara person. Ini hati-hati era digital. Saya sering sampaikan dari beberapa event atau beberapa tempat saya sampaikan, hati-hati kita menemukan sesuatu yang kita bukan orang yang berhak untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Hati-hati. Contohnya apa? Kita ketemu KTP di jalan, KTP orang ketemu di jalan,
jepret dipoto, sebarkan di Facebook, sebarkan di ya medsos semua lah, di Instagram, di medsos semua disebarkan. Hati-hati, itu bukan hak kita untuk menyebarkan punya orang. Hati-hati karena di situ ada saja mungkin data pribadi orang yang jangan sampai orang itu nanti suatu saat akan menuntut. Makanya hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, hoax itu jangan kita terbatas kepada persoalan bahwa kita menyebarkan informasi bohong dan palsu. Tapi jangan sampai kita juga ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan kemudian orang semuanya menjadi sesat semua. Maka kita adalah termasuk orang yang menyebarkan hoax. Dari saya itu sementara, nanti kita kembangkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A, yang dimana para panelis akan bertanya pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh para narasumber kita. Oke, saya persilakan kepada panelis ya. Silakan Niko. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ansa sudah memberikan kesempatan. Jadi selamat malam Pak Muhammad Khaidir. Malam. Saya Ricardo Noval Erniko. Jadi malam ini saya akan mempertanyakan mengenai blind believers dan kaitannya dengan isu hoax. Singkatnya, blind believers adalah orang yang percaya buta terhadap suatu informasi. Jadi menurut Bapak, mengapa kebanyakan masyarakat Indonesia gampang mempercayai isu-isu hoax? Layaknya blind believers, di mana mereka langsung mempercayai suatu informasi tanpa adanya kajian lebih dalam mengenai informasi tersebut. Jadi mereka cuma menelan informasi itu secara mentah-mentah. Itu saja dari saya Bapak. Terima kasih. Langsung ya. Ya, kalau bahasanya seperti itu, saya jawabannya singkat saja. Nah, orang Indonesia ini dikenal dunia adalah orang yang kepo. Jadi dapat informasi itu selalu kepengen, pokoknya saya yang paling duluan menyebarluaskan sesuatu. Bener nggak? Nah, itu. Jadi kalau bilangnya tadi, kenapa kok bisa cepat betul? Ya karena itu tadi. Kebanyakan kita kan, ini isunya menarik nih. Kalau saya nge-share ini, pasti saya yang paling duluan. Padahal itu lagi, ternyata informasinya nggak benar. Jadi kalau jawaban saya singkat saja, kita nih masih dikenal, bukan di Indonesia loh, dikenal di mata dunia. Kita nih masyarakat Indonesia nih masyarakat yang kepo, ya kepo. Nah nanti ada hari kepo sedunia, pernah tahu nggak? Nggak tahu kan? Ada hari kepo sedunia nanti. Itu diperingati setiap tanggal 28 September. Tanggal 28 September. Itu namanya Right to Know Day, hari hak untuk tahu. Jadi di situ silahkan kepo-kepoan. Oke, itu ya jawabannya ya. Baik, ke panelis selanjutnya, boleh. Saya silakan. Terima kasih Ansa. Baik Bapak, saya izin bertanya. Selain dengan melihat bukti-bukti empirisnya atau pengalaman yang sudah pernah kita lihat, adakah cara lain yang lebih praktis agar masyarakat awam memiliki wisdom bijaksana dalam memahami suatu informasi? Baik, terima kasih. Langsung? Langsung ya. Oke, terima kasih. Iya. Kalau yang bijaksana, pasti kalau bahasa kitanya itu kan pertama melihat informasi itu pasti pertama adalah cek ya. Kita cek dulu. Setelah itu apa lagi? Siapa yang tahu? Cek. Ayo. Ada hukum analisa namanya. Cek, recheck dan cross check. Nah, jadi memahami sesuatu atau melihat sesuatu itu jangan hanya sekali. Itu yang kaitannya dengan pertanyaan di awal. Dapat satu langsung share, jangan. Kita cek dulu, bener nggak? Setelah kita cek, recheck lagi, melakukan pengecekan ulang. Setelah itu cross check. Jadi sudah dicek, recheck, cross check. Cross check itu yang kemana-mana ngeceknya. Bukan hanya dalam satu orang saja, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, baru kita
nge-share hal yang tersebut. Itu yang pertama. Kalau hukum analisanya cek, recheck, dan cross check. Yang kedua, jangan berhenti memang kita untuk menyatakan perang terhadap hoax. Jadi bagi kita yang saya bilang tadi adalah bagi kita yang sehat nih, sehat otak, sehat kantong, sehat badan, ya jangan kita berhenti untuk kita juga termasuk orang yang memberikan edukasi, jangan berhenti juga bahwa kita yang tadi saya bilang sehat itu berhenti untuk memberikan edukasi kepada siapapun itu bahwa menyebar hoax itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu. Oke, sudah puas dengan jawaban. Oke, langsung saja ke Pak Mas yang lanjutnya. Mohon izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Suci. Seperti yang dikatakan oleh filsuf John Kenneth, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih membingungkan daripada ketidakpastian dalam informasi. Tentu pada akhirnya ketidakpastian tersebut akan menjadi sebuah kebohongan yang diterima sebagai fakta. Mengapa mereka menerima sebagai fakta? Karena terkadang berita tersebut terlihat seperti fakta dengan bantuan teknologi. Pertanyaan saya adalah, lantas bagaimana menurut pandangan Bapak agar tidak ada lagi penggunaan deepfake dan teknologi manipulasi lainnya yang mendukung pembuatan berita hoax atau informasi bohong tersebut? Terima kasih. Silakan. Langsung dijawab ya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ada dua yang bertanggung jawab. Yang pertama diri kita sendiri. Berarti kita sendiri yang tadi yang kembali ke pertanyaan pertama dan yang kedua melakukan cek, recheck, dan cross check. Yang kedua adalah tanggung jawab sebenarnya ini bukan membebankan tanggung jawab, tapi beban tanggung jawab juga kepada pemerintah kita. Bahwa penyebaran di dunia maya ini itu memang harus ada batasan-batasan tertentu. Nah, salah satunya adalah dengan yang namanya membuat regulasi secara ketat, aturan yang secara ketat. Jangan sampai kemudian regulasi tersebut malah justru pembenaran buat mereka. Mohon maaf, banyak yang seperti itu. Jangan sampai kemudian regulasi itu hanya sekedar bahwa pemerintah telah berbuat. Jangan, tegakkanlah regulasi itu dengan baik dan benar. Jangan sampai juga regulasi lagi-lagi hanya selesai di meja perdamaian. Itu jangan sampai. Tegakkan sebenar-benarnya siapa yang melakukan penyebaran hoax, berita bohong dan apalagi berita menyesatkan itu dihukum dengan sebenar-benarnya hukum yang ditegakkan sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya untuk penulis, oke, silakan Puan. Baik Pak, perkenalkan saya Farida. Saya ingin bertanya. Jadi di kelas itu kami belajar tentang dialektika Pak, yaitu teori siklus yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terhadap dialektika yang terjadi dari penyebaran hoax itu sendiri? Bisa diulangin, bisa lebih diperjelas? Oh iya boleh. Jadi di kelas kami itu belajar tentang dialektika, yaitu siklus penyebaran hoax yang berkelanjutan gitu Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terhadap dialektika yang terjadi dari penyebaran hoax itu sendiri? Ya baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa memahami pertanyaannya. Karena siklus dialektika itu di internal situ ya. Tapi itu untuk kepentingannya untuk kepentingan di internal, bukan kepentingan di luar. Ya nggak ada masalah berarti kan. Kalau kepentingannya hanya kepentingan di internal kampusnya tersendiri. Tapi kalau kemudian dialektika itu kita lakukan ke luar, itu yang sangat berbahaya. Tapi kepentingan kan masih hanya kepentingan di dunia Anda kan, dunia kampus atau dunia pendidikan. Bahaya memang kalau untuk kita sebarkan ke luar. Itu pertanyaan ke awal tadi. Masyarakat sekarang kan untuk menyaring informasi itu tuh kan apa ya? Iya. Kalau dibilang tidak tersaring sih juga tidak sebenarnya. Saringannya ada, tapi begitu masifnya sebaran informasi, apalagi yang informasi yang hoax ini kan susah untuk disaring gitu loh. Makanya apa yang sudah dipelajari Anda tadi jangan sampai di luar, tapi kalau secara internal sih nggak ada masalah. Itu ya. Ya. Baik, oke. Untuk para panelis selanjutnya.
Baik, Bapak, perkenalkan saya Aulia Salva Zahira. Jadi, seperti apa yang telah kami pelajari dalam filsafat, bahwa untuk mencari suatu kebenaran itu kita dapat menggunakan teori deduktif, yang mana teori ini mencari informasi dari general ke spesifik. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita menggunakan teori ini dalam mencari kebenaran suatu informasi guna mencegah hoax, dan jika bisa, bagaimana, Pak? Terima kasih. Sangat benar sekali. Karena ilmu filsafat kan memang begitu. Yang saya pelajari juga, saya bacaan bukan saya di jurusan itu. Filsafat itu kan berangkat dari hal yang subjektif ya kepada hal yang objektif. Tidak akan ketemu yang namanya objektif kalau kita tidak tahu dulu hal yang subjektif. Kebenaran itu dimulai dari ketidakbenaran. Benar gak? Ya kan? Nah, artinya benar, sesuai saja. Itulah yang saya bilang tadi juga, kembali ke pertanyaan di sini. Jadi melihat sesuatu itu kalau bisa, apalagi kami ya, saya ini termasuk juga seorang jurnalis. Jadi saya seorang jurnalis, jadi kalau melihat sesuatu itu jangan selalu langsung menyebut bahwa itu adalah benar. Kita harus berangkat dari hal yang subjektif. Wah, ini tidak benar nih. Oh, ini tidak betul ini. Ketika ada bahasa ini tidak benar, ketika ada bahasa tidak betul, maka saya akan melakukan cek. Saya akan lakukan recheck, saya akan lakukan cross check. Itu kan teori filsafatnya memang begitu. Jadi mulai dari tidak benar, baru kita tahu kebenarannya. Ada informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia bla 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 bla. Masuk di WA grup kita. Teori filsafat ya tidak langsung, wah langsung share, langsung teruskan. Tidak. Kita di dunia jurnalistik juga begitu pakainya. Wah, ini siapa ini? Oh, tetangga saya. Maka saya akan cek dulu. Saya telepon dulu teman saya yang dekat rumahnya. Bener nggak nih meninggal? Nggak tahu juga. Saya lagi di luar daerah. Waduh, cek lagi. Kita cek lagi. Saudaranya. Oh, ada nama telepon saudara. Kita telepon lagi. Bener nggak nih meninggal? Oh, enggak. Oh, tadi malam cerita sama saya. Cek lagi, cek terus, cross check sampai kita mengetahui kebenarannya, baru kita ikut menyebarluaskan informasi tersebut. Begitu juga kita dengan orang jurnalis begitu. Ini misalnya kepala daerah ngomong, kami akan bangun jembatan cabang 5 misalnya, kan contohnya begitu. Cabang 5, bener nggak nih? Kayak mana cara bangunnya, cabang 5-nya gimana, duitnya di mana? Katanya defisit daerah ini, negara ini. Ini loh baru selesai dari Covid, anggaran sudah banyak terkuras. Bisa nggak bangun jembatan ini? Nah gitu kan. Jadi kita caranya memang harus berangkat dari hal yang kita tidak benar kemudian menjadi benar tersebut. Tepuk tangan dong. Gitu. Dari tadi jangan tegang ya kan. Oke, lanjut. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, lanjut Pak. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Gefirena Zahra. Jadi salah satu upaya agar terhindar dari hoax adalah dengan critical thinking atau berpikir secara kritis. Namun seperti yang kita tahu bahwa tidak semua masyarakat dapat berpikir kritis, terlebih lagi masyarakat awam. Bagaimana cara meningkatkan critical thinking pada masyarakat agar masyarakat terbiasa melakukan seperti yang Bapak bilang, yaitu cek, recheck, dan cross check pada suatu informasi. Terima kasih. Tepuk tangan. Seharusnya setiap temannya bertanya dikasih apresiasi kan. Iya. Yang pertama kembali tadi lagi-lagi saya jawab bahwa adalah jangan berhenti kita untuk memberikan edukasi. Semua punya tanggung jawab. Kita yang paham, kita yang memberikan tanggung jawab itu. Kita yang bertanggung jawab terhadap itu. Kita yang paham terhadap informasi itu, maka kita yang bertanggung jawab. Kita tahu nih informasi ini nggak benar, jangan didiamkan. Jangan kita ikut diam. Yang paling parah malah justru ngomporin orang, sebarkan dong biar aja dia jelek. Nah itu yang salah. Hati-hati hal yang seperti itu. Kita yang saya bilang kembali, yang kita yang sehat, kita yang paham, maka kitalah yang ikut memberikan edukasi tersebut kepada masyarakat, mohon maaf, yang tidak paham. Ada pertanyaan dulu di sesi mana saya pernah ingat, gimana dengan orang tua kita katanya. Orang tua kita ini kan kadang-kadang juga kepo. Wah, dapat informasi sedikit sebar, ada informasi sedikit sebar. Yang jadi masalah ketika dikasih tahu marah. Iya kan? Nah itu
Nah, itu tinggal kemampuan kita lah. Itu tinggal kemampuan kita bagaimana memberikan edukasi kepada orang tua kita. Jangan bikin dia marah. Atau ini yang paling efektif. Kita dapat informasi yang benar dulu. Kita hadapkan dengan informasi yang tidak benar yang dia sebarkan. Paham maksud saya kan? Ini ada nih. Ada informasi benar sudah kita pegang nih. Kita sudah cross check, recheck, cross check semua dapat, ya kan? Baru kita kasih tahu sama orang tua tadi. Pak, mohon maaf, Bu, mohon maaf, informasi Ibu tadi yang sebarkan tidak benar. Ini benarnya. Jangan ngasih tahu. Pak, Bu, salah. Nanti orang tua, lu kamu kok sok tahu bilangnya kan gitu kan. Sok tahu kamu, dari mana kamu tahu ini? Nah, bingung akhirnya karena kita nggak punya kebenarannya. Jadi harus berangkat dari kita juga. Cek dulu, kita yang melakukan cek itu, recheck dan cross check itu. Setelah kita dapat kebenarannya, kita pegang kebenarannya, baru kita sandingkan untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, awam dan tidak mengerti tentang penyebaran hoax tersebut. Oke? Baik. Tepuk tangan. Salam para penulis kita terakhir nih Pak Iwan. Baik, terima kasih Ansa. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Andis Aulia Zahra. Terakhir harus pamungkasnya. Di triwulan pertama tahun 2022 terdapat 393 isu hoax, sedangkan di triwulan pertama tahun 2023 terdapat 424 isu hoax. Menurut Bapak, mengapa penyebaran berita hoax terus meningkat? Apakah hal ini ada hubungannya dengan banyaknya masyarakat yang masih terjebak dalam mythological thinking, pemikiran yang cenderung percaya pada mitos, dalam hal ini dalam kasus ini hoax gitu Pak. Terima kasih. Pamungkas, mudah-mudahan ini jadi jawaban pamungkas juga ya. Ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan dari apa tadi? Bukan. Pokoknya ada kaitan dari ada satu yang mudah percaya tadi kan. Mudah percaya. Mungkin dari yang pertama tadi ya, dari yang penulis yang pertama. Kenapa kita tadi jawab, saya pasti menjawab pasti memang kita orang kepo. Mungkin saya pun termasuk, mungkin ya. Saya pun termasuk, wah ini apa ini, informasi apa ini. Tapi tiba-tiba share enggak. Ah, itu sampai di situnya kita yang harus mulai menyaring informasi tersebut. Kemudian memang kalau berdasarkan data, sebenarnya ada data, saya tidak tahu konkretnya seperti apa. Paling banyak memang penyebaran hoax yang paling tinggi adalah di isu-isu keagamaan. Paling menyentuh sekali. Padahal benar atau tidaknya itu yang masih akan kita cross check kembali. Nah, jadi memang ya intinya itu udah fenomena kita yang memang masih dalam situasi bahwa kita masih kepo terhadap hal yang seperti itu, ingin menyebarkan yang paling duluan, ingin menjadi orang yang pertama menyebarluaskan informasi padahal belum tentu itu kebenarannya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyaring terlebih dahulu informasi tersebut. Ada pertanyaan, gimana kalau misalnya kita ngeceknya kemana? Sementara misalnya isu keagamaan ini dari ustadz-ustadz atau habaib yang kita tidak tahu, nomor teleponnya nggak tahu, tinggalnya di mana, dia mungkin di Jakarta, di Jawa, kita ngecek kemana? Ngecek tidak mesti harus kepada orang tersebut. Cek aja misalnya kita punya teman yang memahami agama, kita punya teman ustadz kah, atau teman kiai kah, atau ada orang yang lebih memahami agama, atau imam masjid atau apa, tanya benar nggak informasi yang disebarluaskan terkait isu keagamaan ini. Jadi banyak cara sebenarnya, tinggal kemauan kita untuk bagaimana melakukan cek, recheck dan cross check tersebut itu seperti apa. Itu saja sebenarnya. Kan masalah ini kan kita ini kadang-kadang tidak punya kemauan, ya kan? Tidak punya kemauan, malas ngecek, ya kan? Akhirnya sebarluaskan. Jadi hati-hati ya, menyebarluaskan itu juga termasuk dalam yang kena hukum. Oke ya? Selesai? Kita tepuk tangan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Haidin, dan juga tentu saja untuk para penulis kita, para hadirin dan Dinas Kominfo Kaltim, Busam ID, dan juga untuk Prodi Ilmu Hubungan Internasional.
Saksikan terus channel kami selanjutnya hanya di YouTube Usam.id dan juga jangan lupa untuk di follow, like, comment, share, and subscribe. Dan saya punya nih satu kutipan dari seorang filsuf Yunani kuno di abad ke-5. Jadi beliau berkata, orang yang berilmu tahu rasanya menjadi orang bodoh karena ia pernah bodoh, dan orang yang bodoh tidak tahu rasanya menjadi orang berilmu karena ia tidak pernah berilmu. Dari Plato. Wah. Oke, jadi saya akhiri acara pada malam hari ini. Saya Anissa Tabila dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. And, oh, do you have interest?